Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lah, salatan wa salam ala rasulillah. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu topik pembahasan, yaitu filsafat ketuhanan. Bicara persoalan Tuhan itu sudah banyak dipercakapkan oleh banyak tokoh dan banyak kalangan, dan sudah ditulis oleh kebanyakan kebanyakan tokoh-tokoh dari dunia muslim maupun dunia barat ya. Seperti misalnya Karim Armstrong menulis buku yang sangat terkenal seperti Sejarah Tuhan, yang merekam jejak-jejak pencarian manusia tentang Tuhan. Begitu Tuhan sangat penting dalam percakapan manusia, meskipun dengan perspektif yang sangat banyak dan beragam. Dalam dunia muslim itu banyak juga yang menulis, seperti Muhammad Iqbal itu menulis banyak tentang filsafat ketuhanan. Di Indonesia sendiri itu banyak misalnya menulis seperti Haidar Bakir yang menulis buku Tuhan Alam Tuhan Manusia. Juga ada Buya Hamka yang menulis buku Falsafah Ketuhanan, dan banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Oleh karena itu kita akan mencoba masuk pada pengantar pembahasan mengenai filsafat ketuhanan. Kemudian perkembangan selanjutnya itu diwarnai dengan berbagai macam pemahaman manusia tentang konsep-konsep ketuhanan. Sebelum kita masuk atau memperkaya pengayaan ini ya, memperkaya pembahasan ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai filsafat ketuhanan itu sendiri. Nah, kita memahami bahwa filsafat itu adalah induk pengetahuan. Dia sebagai awal dari pengetahuan yang memang memberikan konsep yang lebih mendalam dan lebih luas, sehingga nanti ada cabang-cabangnya ya. Ada filsafat hukum, ada filsafat politik, ada filsafat agama, kemudian macam-macam ya perkembangannya. Begitu juga dalam konsep filsafat ketuhanan ya. Filsafat ketuhanan merupakan cabang dari ilmu filsafat yang menyelidiki secara mendalam masalah ketuhanan, sehingga diperoleh hasil berupa pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia itu sendiri. Nah, sejauh manusia memikirkan tentang ketuhanan, disitulah manusia akan melahirkan konsep tentang ketuhanan itu sendiri, sehingga dengan perkembangan dari masa ke masa menyebabkan banyak sekali pemikiran-pemikiran tentang ketuhanan. Objek formal filsafat, objek material masalah-masalah ketuhanan seperti pengenalan terhadap Tuhan, argumen keberadaan dan Tuhan, konsep aliran ketuhanan, kemudian pensifatan dan lain-lainnya, itu disebut sebagai objek materialnya. Kalau tadi objek formalnya itu filsafat. Kemudian selanjutnya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa begitu banyak ragam konsep pemikiran manusia tentang Tuhan, maka melahirkan perkembangan aliran ketuhanan ya. Sejak awal pemikiran manusia sudah mengenal adanya kekuatan-kekuatan yang mengatasi dirinya, kemudian atau mengontrol dirinya, sesuatu yang dianggap maha dahsyat, maha kuasa, dan mendatangkan kebaikan maupun bencana, serta dapat mengabulkan doa dan keinginan. Itu merupakan kepercayaan sejak awal manusia itu ada. Dalam perkembangan filsafat juga kita memahami ada kaum sofis seperti misalnya Pythagoras, itu juga meyakini ada kekuatan yang dahsyat di luar daripada dirinya ya. Pythagoras
kadang-kadang menggambarkan faktor X ya, begitu tidak bisa dia maknai itu apa, tapi dia percaya bahwa ada kekuatan di luar daripada dirinya. Nah, itu merupakan perkembangan filsafat. Pada awalnya juga sudah memikirkan, mempercakapkan tentang ketuhanan ya. Kemudian nanti fase selanjutnya konsep ketuhanan itu makin dikembangkan oleh filsafat, masuk ke dunia muslim juga seperti itu ya. Banyak, apalagi kalau sudah bersentuhan langsung dengan tokoh-tokoh muslim seperti misalnya Al-Farabi ya, Ibnu Arabi, Ibnu Rus ya, Ibnu Sina, itu sudah banyak sekali mempercakapkan tentang filsafat dan ketuhanan ya. Dan apalagi masuk ke Jalaluddin Rumi ya, itu sudah sangat kaya sekali dengan konsep-konsep ketuhanan itu sendiri. Nah, kemudian berbagai macam sebutan dan model serta bentuk keyakinan itu secara sederhana dikelompokkan dalam beberapa kategori, baik yang didasarkan pada kuantitas maupun kualitas. Nah, pada saat ini saya akan menjabarkan bagaimana konsep ketuhanan dengan kategori kuantitasnya. Nah, yang pertama ada namanya animisme ya. Kita memahami ada animisme dan dinamisme ya. Ini adalah kepercayaan sangat lama sekali sebenarnya, tapi sampai hari ini kita masih menemukan jejak-jejak keberadaannya ya. Artinya pernah ada dan masih banyak yang hari ini yang mempercayai animisme dan dinamisme. Nah, ini yang kemudian juga Auguste Comte sebagai pemikir sosiolog ya, dia filsuf juga, banyak sekali menulis bagaimana stadia pemikiran manusia, tahap pemikiran manusia tentang ketuhanan ya. Ada tahap yang pertama adalah tahap di mana manusia memiliki kepercayaan animisme, dinamisme, kemudian masuk ke tahap selanjutnya nanti sampai ke tahap saintifik ya, atau positivisme. Itu juga adalah pemikiran yang sangat mendalam juga tentang filsafat ketuhanan dari Bapak Sosiologi Auguste Comte. Nah, animisme itu doktrin atau kepercayaan bahwa segala sesuatu baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa itu memiliki roh atau kekuatan. Itu kepercayaan ya, yang dimiliki banyak orang sampai hari ini. Kemudian ada namanya dinamisme. Nah, dinamisme ini keyakinan bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan tertentu yang bisa menolong ya, yang bisa dimintai tolong atau bisa memberikan pertolongan kepada kita, dan itu diyakini betul itu ya. Nah, seperti misalnya kepercayaan terhadap pohon-pohon, pada gunung gitu ya. Pada awalnya di saat kata Auguste Comte, di saat manusia pada awalnya tidak mengenal teknologi, dia masih dalam tahap primitif, maka apapun yang terjadi pada dirinya, pada lingkungannya, itu disebut sebagai kemarahan para dewa, kemarahan pada Tuhan-Tuhan tertentu ya, yang dilekatkan situ. Seperti misalnya terjadi tsunami ya, terjadi gempa bumi, terjadi longsor. Berbeda dengan hari ini ya, terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, itu kan sangat beda sekali dengan hari ini. Dulu itu disebut sebagai ada kemarahan dewa matahari, kemarahan dewa bulan ya, kemarahan dewa langit ya, atau kemarahan penghuni dari laut dan macam-macamnya. Nah, sekarang kan karena perkembangan sains itu bisa menerangkan secara ilmiah ya, mengapa terjadi gerhana bulan, mengapa terjadi gempa. Dulu tidak ada. Psikologi manusia terguncang pada awal-awal kehidupan manusia yang belum mengenal konsep saintifik itu. Sehingga wajar saja ketika dia mengatakan bahwa terjadinya gempa bumi itu karena ada kemarahan ya, kemarahan penghuni bumi, yang menguasai bumi, laut ya, air dan macam-macamnya, atau gunung meletus gitu. Nah, kemudian dia mempercayai itu sebagai kekuatan. Nah, itu tahap awal. Kemudian tahap selanjutnya
mencoba diberikan sesajen ya, sesajen sebagai istilah mungkin sogokan ya, sogokan pada Tuhan ya waktu itu supaya tidak marah lah kayak gitu ya. Misalnya diberikan makanan-makanan ya, atau hewan-hewan tertentu dikurbankan untuk menyogok ya dewa gunung supaya tidak meletus ya, tidak menimbulkan kemarahan, maka diberikan sesajen, nah sogokan gitu ya supaya tidak marah gitu. Nah hari ini masih banyak yang berkembang seperti itu ya, diberikan sesajen tertentu. Itu kan sebenarnya cikal awal, cikal bakal munculnya ya perkembangan manusia memahami Tuhan gitu. Nah Auguste Comte itu sebagai pakar sosiolog ya, ada juga sebagai filsuf itu meneliti secara teliti secara mendalam, secara bertahap bagaimana perkembangan pemikiran manusia tentang ketuhanan itu sendiri. Nah, tetapi kan pengecualian Islam kan tidak hadir memperkenalkan Tuhan sebagai pemikiran ya, sebagai pemikiran manusia seperti yang dipikirkan oleh animisme dan dinamisme tadi ya. Oke. Itu Islam sebagai pengecualian ya. Mungkin juga agama-agama yang lain memiliki pengecualian itu karena dia memiliki konsep wahyu ya, yang memang Tuhan memperkenalkan sendiri dirinya melalui teks sucinya gitu kan, bukan dari pemikiran manusia. Oke. Kemudian ada namanya politeisme, yaitu keyakinan menyembah Tuhan yang banyak, termasuk menyembah arwah nenek moyang dan arwah leluhur. Itu kan masih banyak hari ini yang melakukan pemujaan-pemujaan di kuburan dan macam-macamnya ya, sebagai penyembahan atau permintaan tolong pada arwah tertentu. Nah, kemudian ada namanya oligateisme. Oligateisme merupakan bagian dari politeisme, akan tetapi pahaman ini mempercayai bahwa hanya beberapa dewa yang mempunyai fungsi dan kedudukan lebih tinggi daripada yang lain. Ada pengecualian ya, ada tingkatan-tingkatan kepercayaan siapa yang lebih berkuasa dan macam-macamnya. Itu oligateisme. Nah, kemudian ada honeteisme, kepercayaan yang banyak namun ada Tuhan tunggal yang disembah oleh seluruh pemeluknya. Ini mungkin Islam juga hadir pada poin ini ya. Kemudian ada monoteisme. Monoteisme, pemahaman yang mengakui hanya ada satu Tuhan dan secara tegas menolak keberadaan Tuhan dan dewa-dewa lain gitu. Wujud monoteisme yang pertama secara historis adalah pemujaan pada matahari sebagai penguasa tunggal, misalnya oleh Raja Mesir. Kemudian di saat bumi diagungkan ya, di bumi itu diagungkan gitu, kemudian masuk ke agama-agama memperkenalkan Tuhan yang berbeda ya, yang unik gitu ya, termasuk Islam hadir dengan memperkenalkan konsep Tuhan yang unik ya, kemudian tunggal ya, esa, tidak ada samanya di muka bumi ini. Itu kan menandakan perbedaan yang sangat mendalam terhadap pemikiran manusia tentang Tuhan melalui pengamatannya terhadap alam ya. Dan Islam mungkin agama lain juga seperti itu ya, seperti Islam juga akan memberikan konsep ketuhanan tersendiri. Misalnya Tuhan itu unik ya, dia berbeda dari yang lain, artinya apa yang kita saksikan itu bukanlah Tuhan dan jauh sekali dari itu ya. Kemudian dia tidak ada yang menyerupai tunggal ya, esa gitu. Itu merupakan pemikiran yang mendalam yang mesti diperdalam lagi ya, atau diperluas lagi mengenai ketuhanan dengan melakukan pendekatan filsafat ya. Cukup sekian dulu pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.